Indosiar mengundang Candice, tahu kenapa ya mereka itu nggak ngundang grup K-pop yang ada member Indonesianya. Dari permasalahan ini adalah pihak Anchor itu menuding bahwa di sini tuh ada kayak agensi yang seperti berupaya untuk, dan pada akhirnya inilah yang membuat mereka terdorong untuk mengajukan klaim orang hilang kepada polisi. Hello everyone, I'm Soul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton How Are You Today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting. Alright everyone, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi seputar dunia per K-popan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Candice nih, yang belum lama ini kayak menarik perhatian banyak netizen Indonesia usai mereka itu diundang ke acaranya Indosiar. Kalau aku lihat ya udah banyak banget nih dari teman-teman yang bertanya, Candice itu siapa sih? Nah teman-teman, berdasarkan informasi aku dapatkan dari K-Profiles, Candice ini adalah girl group Korea yang ada di bawah naungan agensi 60 DGRS atau 60 Degrees mungkin ya. Dan anggotanya itu ada 4 orang member. Mereka adalah Hello, Nine, Fanny, dan juga Lucky. Nah mereka ini merilis mixtape pertama mereka yang bertajuk Show Me Your Vibe pada tanggal 14 Maret 2022 sebagai rilisan pra-debut, dan debut secara resmi pada tanggal 27 Agustus 2023 dengan single BF. Wih, lumayan jauh juga ya jaraknya ya. Rilis pre-debut tahun 2022 dan debut di tahun 2023, dan itu pun di bulan Agustus. Wow. Dan Yorobun, belum lama ini seperti yang kalian ketahui juga, Candice itu berkunjung ke Indonesia dalam rangka memeriahkan konser raya 3 dekade HUT Indosiar hari pertama. Selesai manggung, salah satu membernya yang bernama Nine mengatakan bahwa mereka senang sekali melihat sambutan dari masyarakat Indonesia. Ini pertama kali mereka mengalami hal tersebut, dikarenakan sangat itu sambutannya. Lucky juga lantas mengatakan bahwa mereka atau penontonnya itu ramah dan juga seru. Oleh karena itulah, grup tersebut sangat bahagia dan menurutnya Indonesia luar biasa. Dan Yorobun, selain itu ya, Candice juga berkolaborasi dengan Twilight Orchestra di video game konser Volume 2. Dan sekedar informasi tambahan, konser ini tuh merupakan kolaborasi antara Tip-Tip yang merupakan platform hiburan dengan berbagai fitur yang inovatif. Terus East Ventures, pionir investasi startup teknologi di Indonesia dan Asia Tenggara, serta IDMS dan Twilight Orchestra. Mengenai kolaborasi ini, para member Candice seperti yang dikutip dari media Indonesia mengatakan, kami merasa terhormat dan sangat terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini bisa tampil di konser ini. Berkolaborasi dengan EDMS dan Twilight Orchestra adalah sebuah kehormatan yang besar. Kami berharap penampilan kami bisa memberikan hiburan terbaik bagi penggemar video game dan music symphony. Lebih lanjut, Candice mengungkapkan menerima tawaran untuk berkolaborasi dalam konser ini dikarenakan melihatnya sebagai kesempatan yang besar untuk mengembangkan pengaruh musik mereka. Mereka mengatakan ingin diakui sebagai musisi yang menyampaikan emosi melalui suara, bukan hanya melalui penampilan visual. Konser ini juga menjadi momen yang bersejarah loh guys bagi Candice, karena mereka akan tampil bersama dengan orkestra yang besar untuk pertama kalinya. Mereka merasa terhormat dan sangat bersemangat untuk bisa berkolaborasi dengan musisi Indonesia yang luar biasa. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi soal Candice ya, dan acara yang akan mereka lakukan di Indonesia. Dan guys, melihat hal ini terutama setelah Indosiar mengundang Candice, para netizen lantas memberikan berbagai macam reaksi. Beberapa dari mereka mempertanyakan mengapa ya untuk pihak TV tidak mengundang grup-grup yang lumayan familiar gitu di Indonesia. Atau kenapa ya mereka itu nggak ngundang grup K-pop yang ada member Indonesianya. Seperti yang kita ketahui, sejauh ini juga udah banyak kok idol K-pop yang berasal dari Indonesia dan grup mereka juga masih aktif. For example, ada Dita dari Secret Number, terus ada Zayan dari Zodiac, hingga Kim dari VV Up. Selain itu, beberapa juga berkomentar bahwa banyak dari mereka yang belum tahu mengenai Candice. Dan jujur ya guys, aku pun juga kayak gitu. Ini nggak bermaksud kayak gimana-gimana. Ini adalah pertama kalinya aku dengerin nama Candice dan juga nama agensi mereka. Serius, dan menurut aku hal itu wajar banget. Wajar kalau kita belum mengenal mereka. Terlebih perlu kalian ketahui ya guys, grup K-pop yang debut setiap tahunnya itu benar-benar banyak banget. Bahkan di tahun 2023 saja saat Candice ini debut, kalian tahu nggak berapa jumlah yang debut? Coba tebak. Apakah mau kalian yang debut 5, 10, sampai 20 grup? Apakah seperti itu? Jawabannya enggak teman-teman. Kalian tahu berapa yang debut di tahun itu? 70 grup coy. 70 grup. Damn, ini datanya itu aku ambil dari Sposkida ya by the way. Wow, sebanyak itu teman-teman. Gak tahu sih kalau tahun 2024 udah berapa grup ya yang debut ya.
Apakah lebih banyak di tahun 2023 atau bagaimana nih? Dan dengan banyaknya grup yang didebutkan pada tahun itu, kebayang gak sih gimana persaingannya? Benar-benar keras banget coy. Mereka masih bersaing dengan sesama rookie, terus mereka juga masih bersaing dengan para senior-senior mereka, dan mereka juga akan bersaing lagi dengan para junior-junior mereka. Kalau agensi mereka nggak gencar-gencar nih ngepromosiin gitu ya kan, jangankan bisa nangkring di tangga lagu, kayaknya kenal nama mereka pun itu juga bakalan susah. Jadi dikarenakan itu agensi mesti semakin gencar nih untuk melakukan promosi terhadap grup mereka di tengah persaingan yang benar-benar keras ini. Dan gimana nih guys pendapat kalian atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, udah ada yang kepoin Candice, maksudku udah kepoin musik video mereka, udah kepoin lagu mereka, atau kemarin nonton penampilan mereka di Indonesia, udah ada nggak? Kalau udah ada, gimana nih pendapat kalian tentang Candice? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang idol K-pop yang dilaporkan hilang imbas perseteruan agensi. Waduh. Gimana nih apa yang terjadi nih? Jadi teman-teman, sebelumnya pada tanggal 10 Januari waktu Korea Selatan, Yooncore yang merupakan label manajemen milik JTBC mengeluarkan peringatan keras kepada label masing-masing kontestan program survival yang memenangkan tempat di grup proyek Close Your Eyes. Menurut Ancon ya guys, satu agensi tertentu itu telah berupaya menyelenggarakan kegiatan terpisah untuk seorang anggota Close Your Eyes melakukan pelanggaran kontrak dan sangat mengganggu kegiatan grup proyek tersebut. Dalam statementnya, Ancon mengatakan bahwa semua peserta proyek Seven dan agensi mereka telah sepenuhnya menyadari bahwa setelah menandatangani kontrak partisipasi, mereka itu nggak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan di luar kelompok proyek tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Ancon jika mereka terpilih sebagai anggota akhir kelompok proyek, teman-teman. Selanjutnya, Ancon di sini kayak mengeluarkan peringatan terhadap agensi asal tertentu dari salah satu anggota grup proyek, mengungkap niat agensi tersebut agar sang idol bolak-balik antara aktivitas Close Your Eyes dengan grup lain. Label tersebut lebih lanjut menyatakan campur tangan yang disengaja oleh agensi terhadap aktivitas Close Your Eyes merupakan pelanggaran kontrak, persaingan yang gak sehat, dan tindakan ilegal, dan kami akan mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan. Jadi yang dapat aku simpulkan adalah inti dari permasalahan ini adalah pihak Ancon itu menuding bahwa di sini tuh ada kayak agensi yang seperti berupaya untuk menyelenggarakan acara, baik itu acara domestik dan juga internasional, yang mana ini tuh bertentangan dengan ketentuan kontrak yang sudah mereka sepakati gitu loh. Dan terbaru ada Pocket Doll Studio nih guys. By the way, Pocket Doll Studio itu adalah agensinya B173. Nah untuk Pocket Doll Studio itu kayak ngebantah bagaimana klaim dari Ancon. Dalam pernyataannya pihak Pocket Doll mengatakan kayak gini guys. Klaim Ancon itu nggak benar. Pocket Doll Studio berpartisipasi dalam program audisi JTBC Project 7 setelah menerima permintaan dari produser program tersebut. Dan sebagai hasilnya, dua trainee Pocket Doll Studio yaitu Jaemin atau Jaemin Wook dan Sakurada Kenshin terpilih sebagai pemenang. Saat menandatangani kontrak asli program tersebut, Pocket Doll Studio mengkonfirmasi bahwa jika peserta pelatihan memenangkan tempat di grup proyek, mereka akan tetap diizinkan untuk berpromosi di luar grup proyek. Kontrak tersebut secara khusus menyatakan bahwa selama periode promosi grup proyek selama 36 bulan, artis akan memprioritaskan aktivitas kontrak ini daripada aktivitas lain berdasarkan klausul ini. Jika artis sebelumnya telah menjadwalkan aktivitas yang terikat kontrak, mereka harus memberitahu manajemen terlebih dahulu sehingga aktivitas ini tidak tumpang tindih dengan promosi grup proyek. Dan jadwal akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Pihak Pocket Doll juga menegaskan nih guys bahwa label tersebut telah memberitahu Ancon tentang rencana B173 untuk merilis album dan memulai tur luar negeri. Tetapi pihak Ancon ngubah nih guys bagaimana isi kontrak setelah anggota Close Your Eyes dikonfirmasi. Selanjutnya pihak Pocket Doll juga mengatakan bahwa kontrak baru yang dikirim oleh Ancon tidak ditandatangani saat Close Your Eyes tampil di 39 Golden Disc Award di Jepang. Dan yang paling ngebuat Pocket Doll Studio menjadi khawatir adalah keputusan dari Ancon untuk melarang Jaemin Wook dan juga Sakurada Kenshin menghubungi Pocket Doll Studio sepenuhnya. Dan menurut Pocket Doll Studio, label tersebut saat ini tengah menjalankan tanggung jawab sebagai wali sah Sakurada Kenshin yang merupakan warga negara asing dan anak di bawah umur di Korea Selatan. Dan pada akhirnya inilah yang membuat mereka terdorong untuk mengajukan klaim orang hilang kepada polisi pada tanggal 8 Januari waktu Korea Selatan ketika mereka tidak dapat menghubungi Jaemin dan Sakurada Kenshin. Pocket Doll lantas menuliskan, Ancon awalnya berbohong kepada polisi dan mengatakan bahwa Jaemin Wook dan Sakurada Kenshin bersama orang tua mereka.
Namun ketika polisi menghubungi orang tua member, mereka mengetahui bahwa kedua artis tersebut berada di ruang latihan. Setelah mengetahui hal ini, sedikit kepercayaan yang tersisa di Pocket Dose Studio di Angkor lenyap. Dan terakhir, Pocket Dose Studio seperti memberikan peringatan teman-teman. Dalam statementnya, mereka mengatakan, Angkor awalnya memberitahu studio bahwa para artis akan diizinkan untuk bolak-balik antara kegiatan kelompok proyek dan kegiatan luar lainnya. Manajemen kemudian berubah pikiran setelah pemenang akhir diumumkan. Jika Angkor nggak mengakui fakta-fakta ini, maka kami akan mempublikasikan isi kontrak awal dan melanjutkan dengan tindakan hukum. Intinya adalah mereka mengatakan bahwa di sini tuh ada perubahan kontrak gitu ketika mengikuti program tersebut dan ketika pengumuman sudah ditetapkan. Yang mana perjanjian awalnya mereka itu kayak mengizinkan aktivitas bolak-balik, tapi setelah pemenangnya diumumkan, kontraknya diubah gitu. Dan aku sendiri sih dapat paham ya teman-teman bagaimana pandangan dari kedua agensi ini. For example adalah Pocket Dose Studio. Nah untuk Pocket Dose Studio itu kan juga udah bilang nih ke pihak mereka kalau kita, grup kita nih itu udah punya rencana. Kita mau buatin album dan juga kita mau buat tour. Dan melihat bagaimana isi kontrak awalnya yang mengizinkan untuk bolak-balik ini, mungkin itulah yang membuat mereka menyetujui untuk membuat artis mereka ikut dalam program survival tersebut. Tapi sayang, isi kontraknya akhirnya berubah. Dan ini juga tentu akan mempengaruhi bagaimana rencana yang sudah dibuat oleh mereka. Sementara itu, kalau kita lihat dari sisi Angkor ya teman-teman, jikalau nanti para idol yang ada di sini gitu ya kan punya aktivitas bolak-balik nih antara agensi ini dan juga ke sana gitu ya kan, dan itu bukan hanya 1-2 member aja loh guys, tapi sampai 7 member. Bayangin kalau 7-7-nya ini juga punya aktivitas di agensi mereka masing-masing. Soalnya kalau gua nih jadi agensi lain, agensi dari member yang lain maksudku, lihat bagaimana member lain dari agensi lain bisa bolak-balik aktivitas ke agensi mereka, gue jujur kagak terima gitu. Kok mereka bisa, kok gue nggak bisa gitu. Karena agensi itu mana sih yang mau rugi teman-teman? Mana sih yang mau rugi? Pasti mereka juga mau dapetin untung. Ya beginilah bisnis berjalan. Kebayang gak sih kalau seandainya agensi juga mikir seperti itu? Kebayang gak sih kalau agensi member lain juga berpikir seperti itu? Apa nggak gimana-gimana nih nanti ke depannya guys? That's why kalau benar ya statement dari Pocket Dose Studio, mungkin itulah yang membuat mereka akhirnya mengubah kontrak tersebut. Intinya yang terbaik aja deh ya. Semoga jangan deh gitu gaduh-gaduh kayak gini gitu. Semoga ada damai di antara mereka dan semoga ada keputusan yang bulat. Karena jujur sebagai penggemar melihat hal ini tuh kayak sedih, khawatir juga tentang nasib mereka ke depannya. Apalagi melihat bagaimana perjuangan mereka gitu ya kan. Aduh. Anyway, cukup sekarang untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. By the way, di bagian closing ini aku izin ya guys untuk nge-affiliate produk body care yang bisa melembabkan dan juga menghaluskan kulit kalian dan juga dapat mencerahkan kulit kalian. Kita mulai dulu ya dari produknya Lervia. Oke, untuk produk Lervia aku punya 2 di sini ya guys. Ada produk body wash dan juga lotion. Nah, kalau body washnya sendiri aku punya 2 juga. Ada yang honey atau madu dan ada juga susu cair. By the way, ini produk ya cocok banget buat teman-teman yang mengalami permasalahan kulit kasar. Permasalahan kulit kasar itu wajar, apalagi kalau kalian itu pekerja keras. Pasti wajar banget tuh guys kulitnya kasar-kasar. Tapi tenang aja, sekarang itu udah banyak banget produk yang bisa membuat kulit kalian jadi halus, lembut, banyak banget. Dan mungkin kalian bisa coba produknya Lervia ini ya guys. Ini juga harganya terjangkau banget cuy. Gak sampai 50 ribuan, bahkan gak sampai 30 ribuan, di bawah 30 ribu. Aku kemarin beli di harga 20 ribuan sih. Tapi tau gak? Waktu aku cek lagi malah diskon cuy, belasan ribu. Waduh, nyesel juga sih gitu. Kenapa gitu nggak beli pas diskon aja? Jadi kalau kalian mungkin lihat harganya lagi diskon, buruan deh guys check out. Dan supaya hasilnya lebih maksimal, kalian juga bisa coba lotionnya. Kalau lotionnya sendiri aku punya yang susu cair. Produk ini cocok banget buat teman-teman yang memiliki permasalahan kulit yang kering tampak kasar, bersisik, kemerahan, dan juga gatal. Pemakaian secara teratur ya teman-teman dapat membantu untuk melembabkan kulit, serta mencegah kulit kusam, kering, dan juga kasar. So buruan ya guys, coba sekarang juga. Dan buat teman-teman yang pengen kulitnya jadi cerah, kalian mungkin bisa coba Herboris Body Serum. By the way, aku pakai yang raspberry and tomato ya guys. Jujur ini tuh aku suka banget, wanginya harum cuy. By the way, kalau kalian pakai produknya secara rutin ya guys, dalam waktu 21 hari, insya Allah kulit kalian itu tampak lebih cerah. Ingat cerah. Dan itu juga sesuai untuk semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif. Gimana nih, tertarik nggak untuk coba bosku? Kalau tertarik bos-bosku bisa cek tag produk ya. Oke?